Baiklah, pada sesi kali ini kita akan praktek menginstal Windows, ya, bisa menggunakan Windows XP Professional Edition, Home Edition atau Starter Pack, ya. Cara penginstalannya sama saja, hanya Windows yang dihasilkan berbeda-beda. Tentu saja Windows XP Professional lebih lengkap dibanding Home Edition. Begitupun Home Edition lebih lengkap dibanding Starter Edition. Kali ini kita akan praktek menginstal Windows XP Professional 64-bit edition. Pertama kita harus masuk BIOS dulu, biasanya dengan menekan tombol dial. Kemudian ini menu utama dari BIOS, ya. Kita mengetahui yang terpasang pada komputer ini adalah CD-ROM pada primary ID slab. Kemudian pada bagian SATA, first SATA itu terpasang hard disk, ya. Oke, yang ingin kita lakukan adalah melakukan booting, ya, dari CD-ROM. Ya, pertama dari CD-ROM, karena kita akan menginstal dari CD baru untuk ke hard disk. Maka pilih menu boot, kemudian pilih boot device priority dan pastikan first boot device-nya adalah CD-ROM. Baru second boot device-nya hard disk. Nah, untuk ketiganya bisa Anda disable, ya. Escape, kemudian pilih menu exit dan pilih exit and save change, artinya kita menyimpan keluar dan sekaligus menyimpan perubahan yang telah kita lakukan tadi. Masukkan CD instalasi Windows XP nya, maka komputer akan melakukan loading dari CD-ROM. Oke, nih. Nah, sekarang proses instalasi Windows sedang membaca file-file yang terdapat pada CD instalasi. Ya, tunggu beberapa saat hingga nanti muncul menu setup Windows. Nah, di sini ada 3 pilihan, ya. To continue, enter, artinya kalau menginstal Windows enter. Untuk repair atau memperbaiki Windows tekan R, untuk keluar tekan F3. Tentu saja kita akan menekan enter karena kita akan menginstal Windows baru. Nah, di sini kita muncul license agreement, ya. Artinya ini adalah perjanjian kita dengan pembuat software, yaitu Microsoft. Tekan F8 saja, anggap kita setuju. Nah, di sini pada komputer yang sedang kita install ini adalah menggunakan hard disk yang baru, ya, jadi munculnya adalah unpartitioned space. Nah, kita bisa saja langsung tekan enter untuk menginstalnya, namun ini berarti kita menginstal Windows pada sebuah hard disk yang penuh, ya. Jadi hard disk tersebut tidak dibagi dulu. Nah, sebaiknya kita membagi hard disk menjadi minimal 2, ya. Oleh karena itu kita harus menekan tombol C untuk membuat partisi. Kemudian Anda masukkan di situ, kalau untuk sistem cukup saja 20 GB. Hard disk ini kapasitasnya 80. Memang yang muncul angka di situ 76. Nah, itu sudah biasa. Nah, kita untuk Windows, untuk sistem, ya, itu cukup 20 GB saja. Jadi Anda masukkan di situ 20.000 karena dihitung dalam satuan mega. Kemudian tekan enter. Nah, kita akan menginstal di C itu, ya, di partisi yang pertama. Jadi pilih yang partisi itu, jangan yang unpartitioned space. Kemudian tekan enter untuk menginstal. Nah, ini sebelum diinstal hard disk harus diformat dulu. Kita pilih formatnya NTFS. Oke. Nah, sekarang Windows sedang memformat partisi yang tadi dibuat.
dengan format NTFS, ya, kita diminta menunggu hingga selesai 100%. Setelah komputer selesai melakukan format, maka proses selanjutnya secara otomatis dia akan mengcopy file-file yang diperlukan untuk proses instalasi dari CD instalasi ke dalam hard disk. Oke, dia akan melakukan copy, jadi ini juga tunggu hingga prosesnya selesai hingga 100%. Nah, apabila prosesnya telah 100%, biasanya akan melakukan restart, ya. Nah, ketika restart komputer, ya, Anda jangan menekan tombol apapun dari keyboard, karena kalau menekan berarti kita melakukan booting lagi dari CD-ROM. Padahal kita sekarang sudah bisa melakukan booting dari hard disk. Ini ditandai dengan menyalanya LED hard disk, lampu hard disk. Oke, ini proses instalasi sedang berlangsung, sedang melakukan preparing installation. Apabila muncul kotak dialog seperti ini, klik tombol next atau customize dulu. Nah, kita bisa saja merubah regional setting, language, dan sebagainya. Tapi untuk kali ini kita biarkan saja. Kemudian untuk detail di sini itu pilihan keyboard. Jadi kita cancel. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan nama dan organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Kemudian untuk produk key, ya, Anda diminta untuk memasukkan produk key yang ada pada sertifikat autentifikasi dari Windows-nya. Jadi untuk mengetahui asli atau tidaknya, ini ada sertifikat seperti ini. Tiap CD instalasi, ya, produk key-nya berbeda, ya. Oke, kalau sudah dimasukkan produk key-nya, klik next. Kemudian ini di computer name Anda bisa masukkan nama Anda sendiri. Nah, untuk passwordnya, administrasi password bisa diberikan atau tidak. Pada date and time setting Anda bisa mencocokkan tanggal dan hari juga jam sesuai dengan waktu yang sedang berlangsung Anda menginstal Windows. Jadi disesuaikan. Nah, untuk time zone-nya kita di Indonesia GMT plus 7, jadi GMT plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, kalau sudah itu maka proses instalasi Windows sedang berlangsung. Nah, kali ini kita akan proses selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai proses instalasi, maka biasanya akan otomatis melakukan restart. Ya, restart lagi. Ketika muncul pertanyaan untuk boot dari CD-ROM, Anda jangan menekan tombol apapun karena kita kali ini tetap booting dari hard disk. Untuk beberapa jenis Windows, biasanya setelah selesai instalasi akan muncul pertanyaan seperti ini. Anda bisa menekan OK, bisa cancel juga bisa. Apabila menekan OK, maka kita akan masuk ke Windows seperti ini, ya. Welcome to Microsoft Windows. Anda pilih tombol next saja. Kemudian di sini Help Protect Your PC, kita bisa memilih untuk langsung melakukan update, ya, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada Windows. Syaratnya kita harus memiliki perangkat koneksi ke internet. Oke, kemudian pilih next. Nah, ini akan melakukan checking. Nah, ternyata saya belum ada koneksi ke internet. Kemudian ini ada dua pilihan, apakah akan
connect ke internet menggunakan modem atau menggunakan LAN. Saya pilih skip saja untuk tidak ini. Kemudian setiap kita selesai menginstal Windows, maka kita diminta untuk melakukan aktivasi Windows. Ya, kali ini saya pilih dulu now saja. Ya, jadi aktivasi ini sangat diperlukan untuk mengetahui asli atau tidaknya Windows yang kita gunakan. Nah, di jendela ini kita bisa memiliki ya username untuk komputer yang sudah kita install. Pilih satu saja, kemudian pilih thank you. Nah, udah, maka berikutnya kita akan masuk ke desktop Windows XP. Nah, sekarang Windows sudah terinstall. Ya. Langkah berikutnya adalah kita menginstal driver-driver dari hardware yang terpasang. Nanti akan kita bahas melalui CD tutorialnya.